Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Wah, tidak ada semangatnya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Boleh angkat tangannya yang bersuka pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkesempatan datang kembali tempat ini, dan kita bersyukur atas sudah seminggu Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini mari kita pejamkan mata kita mau memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dari hari demi hari ya Bapa, Kau selalu menemani kami, Kau selalu ada sampai kami bahkan dalam diri kami Tuhan. Di setiap pekerjaan kami, di setiap sekolah kami, semua aktivitas kami Tuhan, Kau ada Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kekuatan dan hikmat yang sudah Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan dengan segala yang kami punya Tuhan, dan kami mau serahkan di hadapan Kau Tuhan. Segala pujian dan segala sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yuk kita sembah Tuhan, yuk kita mengucap syukur pada Dia. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh,
bersyukur sekali Bapak. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami gak bisa melewati segala fase dalam firman ini Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa Tuhan, tetapi bersama-Mu Tuhan ada kebangkitan, ada kemenangan. Segalanya itu bersumber daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala yang Engkau beri dalam firman kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan jika dalam firman kami seringkali memiliki sifat tidak bersyukur ya Bapak. Namun kami minta kepada Engkau Tuhan, terus ajari kami Tuhan, terus mengingatkan kami Tuhan untuk terus selalu bersyukur Tuhan, bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memuji, menaikkan sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Biarlah sorak-sorai ini Tuhan kami berikan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Boleh sama-sama katakan sebelah kirinya apa ya? Bersukacitalah hari ini. Good.
silakan untuk duduk kembali para Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena hari ini kita mau mendengarkan firman. Kita minta hari ini firman Tuhan yang kita ingin, yang Tuhan berikan kepada kita, bisa kita ambil, kita bisa taruh dalam hati kita dan berbuah dalam hati kita. Amin. Tahu
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pernah padam. Sekali lagi katakan dengan iman, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pernah padam kasih-Mu, dan ku tak pernah padam kasih-Mu, dan ku tak pernah padam kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya buat janji-Mu, sebab kasih-Mu besar, kasih setia-Mu yang Kau berikan, selalu Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, menepati janji-janji-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa kami juga hidup oleh janji-janji Tuhan. Kami hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, walaupun kadang kami tidak setia, tetapi Tuhan senantiasa setia atas hidup kami. Terima kasih Bapa, jika pada minggu pagi hari ini kembali kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat Tuhan. Inilah ekspresi kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah begitu besar menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan pada minggu pagi ini kembali kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan biasa, tetapi kami boleh menangkap isi hati Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, seperti benih yang tertanam di tanah hati yang subur, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami, dan kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami buka hati kami, Engkau yang mengurapi setiap kami serta hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran yang hamba sampaikan Tuhan benar-benar berasal dari hati Tuhan sendiri, untuk seluruh jemaat Tuhan boleh mengenal akan kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya siap mendengarkan firman. Bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh beribadah. Kita bersyukur. Kalau kemarin kita mungkin liburan, ada beberapa yang sedang liburan ya, karena hari libur. Dan hari ini kembali kita boleh beribadah pada minggu pagi hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oke, ya hari ini
saya akan membahas dengan tema firman Tuhan, doa yang dijawab. Doa yang dijawab Tuhan. Oke ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Perikopnya berbicara tentang hal berdoa. Ya. Saya akan bacakan ayat 5, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 6, kita akan berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-15. Oke ya. Dari ayat yang ke-5, kalau sudah dapat semua? Amin. Oke, saya akan baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, kita akan baca, saya akan baca ayat yang jadi pedoman kita hari ini adalah di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ya. Karena itu berdoalah demikian, kata Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar doa Bapa kami, kita tahu doa ini berkuasa. Amin. Dan banyak orang sudah membuktikan bahwa doa ini memiliki kuasa. Tapi kita juga jangan berdoa dengan cara yang salah. Ya. Nah, saya mulai dengan apa itu doa? Doa itu adalah sesuatu yang memegang peranan yang penting dalam membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Betul ya? Kalau kita mau membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, tentunya kita harus memulainya dengan doa. Dan salah satu bukti bahwa kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah waktu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita menyadari kalau kita tahu bahwa hubungan kita ini sehat, hubungan kita ini baik dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa doa kita dijawab.
Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Ya, ini salah satu bukti. Nah, setiap kita tentunya ingin supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu kita perlu mengerti tentang prinsip dan cara berdoa yang benar. Amin. Kalau kita tidak tahu tentang cara berdoa yang benar, prinsip yang benar dalam berdoa, maka doa-doa kita sudah pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena prinsipnya salah, caranya salah. Jadi ada cara yang benar dalam berdoa, ada cara yang salah dalam berdoa. Nah, hari ini kita akan melihat tentang apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini memiliki cara doa yang benar. Sebab kalau cara doanya kita tidak benar, maka doa kita tidak akan pernah sampai ke tahta Tuhan. Ya. Nah, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b, ya, di dalam berikutnya dikatakan begini: doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita senantiasa pakai ayat ini. Kalau ditanyakan kepada pendua-pendua, rata-rata pendua ini hafal ayat ini. Karena mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar landasan mereka berdoa. Karena mereka yakin bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Nah, kita harus percaya bahwa doa kita, yaitu kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita yang hidup dalam kebenaran, ya, hidup kita sebagai orang-orang yang benar, tentunya waktu kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita pasti akan dijawab. Jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran. Dua hal ini yang harus kita pahami. Jangan kita merasa, oh, saya kan sudah dibenarkan Tuhan, jadi berarti setiap doa saya pasti Tuhan dengar. Belum tentu kalau hidup kita belum di dalam kebenaran. Kita belum hidup sebagai orang benar. Ya, jadi doa orang benar itu adalah hidupnya benar dan dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ngerti ya? Paham ya? Nah, jadi ini hal yang perlu kita sadari waktu kita berdoa. Dan waktu kita berdoa yang selanjutnya dengan yakin, dengan percaya. Jadi nggak cukup cuma kita menyadari kita sudah dibenarkan Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau doa kita tidak yakin, kita tidak percaya bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan, jangan berharap doa kita akan diterima oleh Tuhan atau dijawab oleh Tuhan. Jadi cara-cara yang seperti ini yang Yesus dan firman Tuhan mau ajarkan kepada setiap jemaat Tuhan, supaya doa kita akan full power, penuh kuasa. Doa kita akan dijawab Tuhan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan melalui doa-doa setiap kita. Ya. Nah, jadi di dalam yang kita baca ini, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Namun bukan berarti doa menjadi sebuah mantra bagi orang percaya. Jangan setelah kita tahu, wah, doa Bapa kami ini berkuasa, berarti kalau ada setan, kalau ada apapun, doa Bapa kami aja pasti doanya berkuasa sehingga setan pergi. Jadi kalau ada apa-apa, prinsipnya cuma satu, yaitu doa Bapa kami. Nah, ini yang bisa berbahaya. Ya, doa orang Kristen itu bukan sesuatu seperti mantra. Ya, berbeda. Jadi jangan jadikan doa Bapa kami ini juga menjadi mantra bagi orang percaya, karena tanpa disadari bisa jadi kita tertipu dengan menjadikan doa Bapa kami ini sebagai mantra. Nah, apa itu mantra? Mantra itu adalah, kalau saya bisa lihat di dalam beberapa definisi tentang mantra, mantra ini adalah bunyi, suku kata, ya, atau kata
ataupun kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Karena kenapa? Karena kita tahu misalnya kata-kata dalam mantra itu memiliki misalnya sebuah kuasa yang gaib, kekuatan yang gaib, sehingga waktu kita mengucapkan kata-kata itu maka akan terjadi sebuah keajaiban atau sebuah kekuatan yang berasal secara supranatural. Nah, ini yang berbahaya. Jangan jadikan ya doa Bapa kami, itu contoh aja, doa Bapa kami sebagai mantra. Ya, ada mantra itu seperti apa sih? Mantra itu seperti kalau orang kafir, ya saya sebut orang kafir, dalam mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewi mereka, mereka mengucapkan sebuah puisi, atau mungkin mereka melakukan sebuah bunyi-bunyian lagu pakai alat-alat tertentu, atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang diucapkan secara berulang-ulang. Sehingga melalui mantra yang diucapkan ini, mereka meminta supaya apa yang diinginkan itu terjadi, dan itu dengan kekuatan kegelapan, maka hal itu dapat terjadi seperti yang diinginkan oleh orang yang membawa doa-doa mantra. Ya, nah doa orang Kristen itu tentunya berbeda. Ya, kita berdoa sesuai dengan firman, bukan berarti firman itu jadi mantra kita, bukan. Tapi doa kita yang sesuai dengan firman, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan firman. Amin. Jadi bukan menjadikan itu sebagai mantra, ya, berbeda. Ya. Nah, kemudian doa tidak menjadikan Tuhan juga sebagai mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tanpa sadar orang Kristen juga menjadikan doa itu sebagai permohonan, permintaan untuk Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu tidak salah ya, karena Tuhan kan adalah Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Tuhan mau memenuhi seluruh kebutuhan kita. Tapi jangan sampai kita menjadikan doa itu hanya sebagai cara kita untuk supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Padahal doa itu bukan sekedar sampai di situ. Doa itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau doa hanya sebagai permintaan kita, jadi kalau kita berdoa seakan-akan kita misalnya sedang mengalami masalah, baru kita berpikir bahwa kita solusinya harus berdoa. Karena waktu kita berdoa maka masalah kita ini diberesin sama Tuhan. Jadi kita berpikir kalau ada masalah, kalau ada persoalan, pergumulan, baru kita berdoa. Tapi waktu kita tidak ada pergumulan, kita tidak ada masalah, kita nggak perlu berdoa. Ini adalah pemahaman yang sering kali orang Kristen berpikir dengan cara demikian. Padahal itu adalah pemahaman yang salah. Doa itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti hati Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, dan kerajaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Itulah tujuan kita berdoa. Amin. Jadi kita berdoa supaya kita kenal Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya melalui pergumulan dan persoalan yang saya hadapi. Bukan sekedar minta supaya Tuhan jawab kebutuhan saya. Karena saya sedang mengalami masalah, misalnya masalah keuangan, masalah sakit penyakit, atau masalah keluarga, atau masalah apapun yang kita alami, kita menganggap bahwa doa adalah cara untuk Tuhan menjawab permintaan dan permohonan kita. Tidak sampai di situ pengertian tentang doa. Amin. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan seperti mesin ATM. Mesin ATM maksudnya tahu ya, tanda kutip, kalau kita pengen keluarin uang 1 juta, berarti kita keluarin uang 1 juta sesuai dengan keinginan kita. Bukan seperti itu, ya. Dan selanjutnya, Yesus sudah memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita berdoa untuk dipahami agar doa-doa kita dijawab
oleh Tuhan. Ya, kita akan melihat tentang petunjuk dari Tuhan, bahkan etika dalam kita berdoa, ada etikanya. Jangan dipikir wah nggak ada etika, enggak. Tuhan mengajarkan sebuah kebenaran tentang apa yang kita baca hari ini. Nah, kita akan lihat beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa, ya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang petunjuk dan etika dalam berdoa. Yang pertama adalah tidak munafik. Mari sama-sama katakan tidak munafik. Saya akan baca ayatnya dalam Matius 6 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah, Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya dengan melihat akan pada zaman itu ada banyak orang-orang, tentunya orang Farisi ya, yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, di tempat-tempat umum. Supaya apa? Supaya waktu mereka berdoa, orang bisa melihat bahwa mereka adalah orang yang sedang berdoa. Jadi doa itu hanya sebatas menunjukkan dirinya. Supaya apa? Supaya orang memuji dirinya. Supaya orang akan kenal, melihat orang itu, dan orang itu dipuji karena orang itu sedang berdoa. Jadi pencitraan. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau doa ya kita jadikan sebagai sebuah pencitraan, ini ibadah kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarlah kita sebagai orang Kristen, Yesus ajarkan supaya kita berdoa tidak seperti orang munafik. Nah, contoh kemunafikan dalam ayat yang kita baca itu tadi adalah berdoa supaya ingin dilihat orang dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang. Ini doa yang tidak akan sampai ke hadirat Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus berkata begini, Bapa di surga tidak akan mendengar doa dari orang-orang yang munafik. Ya. Orang yang munafik itu seperti apa? Kalau orang yang munafik itu, apa yang ditampilkan itu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Benar kan? Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang suka nonton film sinetron gitu ya. Kalau film sinetron itu kan misalnya ada nih seorang yang misalnya yang berperan atau yang menjadi pemeran antagonis gitu ya. Dia itu kan jahat gitu ya. Tapi waktu ketemu dengan orang, dia kelihatannya baik, ngomongnya baik, sikapnya baik. Tapi kan kalau di film Indonesia, sinetron Indonesia kan sambil dia diem-diem, mukanya kayaknya baik gitu ya. Tapi tahu-tahu ada suara lain seperti pikiran di dalam hatinya gitu ya. Misalnya, awas lu ya, sembarangan lu main-main sama gue, lihat lu nanti gue habisin, seperti kata-kata seperti itu ya. Tapi dia diem. Ini hatinya dia. Bicara tentang hatinya. Ini bicara tentang orang yang munafik. Apa yang ditampilkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, kalau sampai gaya hidup kita, cara hidup kita terus-menerus hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kemunafikan, maka doa pun kita bisa menjadi seperti orang yang munafik. Dan kalau sampai doa kita seperti orang munafik, Tuhan katakan, Yesus katakan, Bapa di surga tidak akan pernah menjawab doa-doa dari orang yang munafik. Mungkin kita bisa bilang gini, misalnya, Pak, saya doakan ya Bapak, saya doakan, saya support setiap hari saya doakan. Tapi
pada waktu berdoa, kita berdoa yang dengan cara yang berbeda. Kita mungkin mengutuk, doa-doa kita mengutuk, misalnya gini, kenapa Tuhan? Ya misalnya nih, pemimpin rohani, kenapa Tuhan? Dia sudah gak memperhatikan saya. Tuhan tolong tegur dia, Tuhan ajar dia, biar dia tahu bagaimana harus peduli kepada bawahannya. Misalnya seperti itu. Itu berarti doa seperti orang munafik. Itu sama seperti doa orang munafik. Karena penampilan dan apa dalam hatinya ini berbeda. Dan doa-doanya juga doa-doa yang tidak lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya mungkin ada kadang-kadang kita sedang emosi ya, kita sedang marah gitu ya. Ini saya jujur, saya jadi cerita jujur bahwa dulu, bukan berarti saya setelah jadi pemimpin, jadi gembala ya, dulunya juga nggak pernah mengalami. Kalau nggak mengalami saya nggak bisa cerita gitu. Tapi karena saya ngalamin, saya cerita. Saya dulu waktu jadi ya apa ya, bisa bukan anak buah rohani lah, sebagai anak rohani misalnya, saya pernah berdoa seperti itu kepada Tuhan. Karena saya lihat kok pemimpin saya di atas saya kayaknya nggak peduli, sikapnya keras. Terus ada tindakan-tindakannya menurut saya sebagai pemimpin dia nggak bisa dong. Dia mestinya lebih tahu dengan apa yang dia alami atau dia bisa lihat sebagai seorang pemimpin. Masa dia pemimpin nggak ngerti tentang situasi itu? Dan akhirnya saya memberanikan datang pribadi kepada Tuhan dalam doa saya berdoanya seperti itu. Saya mungkin sama pemimpin biasa, ya biasa. Tapi di kamar doa saya akan bilang, Tuhan, tegur dia Tuhan. Ini biasanya pendoa-pendoa rata-rata begitu ya, punya pengalaman seperti itu kan, karena mau ngomong sama pemimpin susah, ya kan? Akhirnya lapornya ke Tuhan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih lapor ke Tuhan, tapi akhirnya laporan kita itu adalah doa-doa yang minta supaya Tuhan tegur dia. Karena saya udah nggak bisa tegur, hanya Tuhan yang bisa menegur dia. Seperti itu. Nah, hati-hati kalau doa kita tidak sesuai dengan apa yang dalam hati kita. Jadi gini, doa yang tidak sesuai dengan hati yang benar ya, dengan hati yang misalnya apakah kita terluka, apakah kita kecewa. Nah, kalau doa-doa kita itu malah melampiaskan emosi kemarahan kita, maka doa kita itu Tuhan anggap seperti doa orang munafik. Kalau orang Farisi, munafiknya berbeda. Mereka mau supaya dilihat orang bahwa dia sedang berdoa, sedang beribadah, atau mau menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang saleh. Ya, nah ini adalah cara yang salah. Nah, orang yang munafik itu bisa menampilkan perasaan senang, perasaan sedih, menangis dengan sejadi-jadinya sekalipun, tapi hatinya berbeda. Ya kan? Bisa. Ya, bisa menutupi dengan tampilan luarnya, tapi hatinya berbeda. Nah, jika saya ulangi lagi, jika hal itu diterapkan dalam doa, maka itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Nah, contoh lain misalnya kita mendoakan orang yang punya beban. Orang ini punya beban yang sangat dalam, terus kita diminta untuk doakan. Tapi waktu kita doakan, hati kita nggak ada di beban orang itu. Kita cuma sekedar ya karena disuruh doakan, ya udahlah kita doakan walaupun nggak sesuai dengan hati kita. Ini juga seperti orang yang munafik. Kita harus belajar. Jangan sampai kita mendoakan tapi hati kita tidak mendoakan orang itu. Yang diminta untuk mendoakan. Bahkan gak mensupport. Cuman kelihatannya support tapi tidak. Nah ini bahaya. Ini seperti orang munafik. Ya. Nah jadi mari kita kembali kepada hal-hal yang benar supaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Orang munafik itu juga memanjatkan doa-doa supaya orang berpikir kalau mereka itu sangat rohani.
Mereka senang kalau orang berpikir bahwa mereka mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ini juga cara yang salah. Jadi yang ditampilkan itu penuh dengan kepalsuan. Mereka itu tidak mempedulikan Tuhan, bahkan sebenarnya mungkin sombong secara rohani. Nah, ini contoh-contoh. Jadi ukuran kesungguhan doa kita adalah ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Ya, maka Yesus katakan, kalau kamu berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Kalau di tempat yang tersembunyi kan kita baru tahu bahwa kita sungguh-sungguh berdoa. Tapi kalau doa cuma sampai di rame-rame di depan orang, ya orang bisa melihat bahwa kita orang yang sedang berdoa. Tapi kalau di tempat yang tersembunyi, disitulah kita akan melihat ukuran kesungguhan doa kita di hadapan Tuhan. Ya, tidak dilihat oleh Tuhan, baru kita tahu benarkah kita ini sedang ingin dilihat oleh orang, atau doa kita mau dilihat dan didengar oleh Tuhan. Ya, dan jadi makanya Yesus ajarkan, kalau kamu mau tahu ukuran kamu sungguh-sungguh, kamu harus berdoa di tempat yang tersembunyi. Di tempat tersembunyi tidak ada orang yang melihat bahwa kamu sedang berdoa. Dan disitulah kemurnian, ketulusan, kesungguhan hati dalam berdoa itu akan dilihat oleh Tuhan. Ya, itu yang penting supaya kita mengerti tentang berdoa, supaya tidak seperti orang munafik. Nah, seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan. Namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Tujuan doanya pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapatkan upah atau jawaban dari Tuhan. Karena tujuannya berbeda, bukan Tuhan tapi dirinya sendiri. Pujian manusia. Nah, oleh sebab itu Tuhan dengan keras mengatakan jangan seperti orang munafik. Oke ya. Yang kedua adalah tidak bertele-tele. Oke, mari kita lihat ayatnya di dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, ini tadi ya. Yang kedua ini, Yesus berkata, pada waktu kamu berdoa janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Doa yang bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Yaitu seperti mantra-mantra. Ya kan, orang yang supaya doanya itu dijawab kan, mereka kan berdoanya dengan kata yang diulang-ulang, kata yang dihafalkan sebagai mantra, karena mereka berkata bahwa kata-kata ini punya kekuatan gaib. Jadi waktu mereka ucapkan, mereka berulang-ulang mengucapkannya. Ini kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal. Jadi dengan kata lain, kalau kita orang Kristen berdoa dengan mengulang-ulang, seakan-akan Tuhan tuh nggak dengar doa kita. Jadi Tuhan harus diingatkan, Tuhan harus memperhatikan. Mungkin Tuhan sedang lagi sibuk, ya kan? Jadi kita ulang lagi doa kepada Tuhan. Itu seperti Nabi Elia waktu menantang 400 Nabi Baal ya. Waktu minta Nabi Baal pengikut-pengikutnya ini minta supaya api turun. Terus Elia bilang gini, mungkin ya dewamu itu sedang sibuk. Ayo lebih keras lagi berseru kepada dewamu itu. Jadi mereka makin mencabik-cabik tubuhnya, ya kan, menari-nari berputar supaya Tuhannya itu mendengar doa-doanya. Ini kebiasaan dari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli, ya. Bukan Tuhan yang tidak mendengar doa kita, seakan-akan kita harus menangis seharian, ya kan, semalam-malaman baru seakan-akan pintu surga kebuka sedikit gitu. Enggak, bukan begitu caranya. Tuhan waktu kita berseru, ya, waktu kita berseru, Tuhan tolong saya, waktu itu juga Tuhan sudah mendengar
suara hati. Nggak perlu terus Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Harus misalnya kita punya prinsip, punya metode, harus 5 jam dulu misalnya gitu ya. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, sampai 5 jam baru Tuhan dengar. Ini metode yang salah. Itu seperti mantra yang diucapkan. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa doa yang diucapkan dengan berulang-ulang adalah doa seperti orang kafir yang memanjatkan doa seperti mantra. Dianggap kalimat-kalimat yang dianggap berkuasa itu akan menggerakkan dewa mereka untuk mengabulkan doa-doa mereka. Dan orang kafir mau memanipulasi dewa mereka dengan kata-kata yang mengikat dewa-dewa itu dengan mantra. Ya, itu adalah cara berdoa yang salah. Ya. Sedangkan Bapa di sorga tidak bisa dimanipulasi, betul kan? Bapa di sorga nggak bisa dibohongin dengan cara-cara kita supaya kita dijawab oleh Tuhan. Doa tidak akan bisa membuat Allah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak ingin lakukan. Tuhan cuman bukan karena doa baru apa yang kita minta pasti Tuhan lakukan. Belum tentu. Tuhan tidak akan melakukan berdasarkan apa yang Dia tidak mau lakukan, tapi Dia akan lakukan apa yang Dia mau. Doa yang benar dan dilakukan orang benar adalah doa yang mengatakan kerinduannya atas supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan dinyatakan, gitu ya. Oke, saya baca yang ini. Jadi begini, Bapa di sorga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Ya, Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Tahap ini terjadi pada saat komunikasi dua arah yang membangun sebuah keintiman. Disitulah doa kita menjadi berkuasa. Jadi doanya tidak bertele-tele. Sadari bahwa bukan kata-kata kita yang banyak yang menggerakkan hati Tuhan, tapi hubungan batin. Sekali kata-kata kita didasari oleh karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka doa kita berkuasa. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang benar ini doanya berkuasa. Ya, jangan berpikir pendeta aja yang punya doa berkuasa. Kalau ada apa-apa suruh pendetanya. Enggak. Kita sebagai orang percaya punya tugas. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah imamat yang rajani. Kalau zaman perjanjian lama ada imam-imam besar yang harus harus masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi sekarang dalam perjanjian yang baru, pada saat Yesus menebus dosa-dosa kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita ini adalah imam-imam Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, di tempat manapun. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Ya, jadi ingat gak Elia pernah berkata begini, waktu terjadi hujan, ya hujan tidak turun di wilayah Israel, Elia berkata begini, hujan tidak akan turun sampai aku mengatakannya bahwa hujan itu akan turun dan hujan itu akan turun. Kuasa yang seperti Elia inilah yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Amin. Karena di dalam Yakobus, yang kalau kita baca nanti di rumah dalam Yakobus 5 ini, firman Tuhan berkata begini, Elia adalah orang yang biasa. Tapi waktu dia berdoa, maka waktu dia minta hujan, hujan turun. Tapi waktu dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan itu tidak turun. Itu Elia. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Kita juga diberikan kuasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku telah memberikan kamu otoritas. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberikan kuasa otoritas itu. Jadi waktu kita menggunakannya bukan dengan kata-kata, tapi karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, maka doa kita akan berkuasa.
Ada banyak contoh orang yang di masa-masa, kalau kita tahu ya bagaimana banjir ini kan melanda DKI ya. Tapi waktu mereka berdoa dengan iman, mereka berdoa dengan percaya, beberapa wilayah rumah di sekitarnya itu kena banjir. Tapi waktu ada orang percaya berdoa dengan iman, seperti janji Tuhan, kamu diberikan kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh. Maka waktu dia berdoa supaya banjir itu tidak melanda rumahnya, Tuhan dengar doa. Ini otoritas yang Tuhan beri. Dan setiap kita harus menggunakan, karena kita adalah imamnya Tuhan, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Ya, jadi betapa pentingnya kita bukan menyadari kata-kata yang dengan kata-kata yang kita pikir berkuasa, maka doa kita menjadi doa yang bertele-tele. Karena doa yang bertele-tele itu cenderung supaya Tuhan mencukupi apa yang mereka mau, ya, dengan orang-orang kafir seperti itu dalam berdoa ya. Nah, keintiman inilah yang akan menggerakkan hati Tuhan, sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, betul kan? Sebenarnya kita nggak perlu berdoa, kayak sebenarnya gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu gitu ya kebutuhan kita, tapi kenapa Tuhan mau supaya kita berdoa? Karena melalui doa ini bukan cuma Tuhan jawab kebutuhan kita, tapi Tuhan mau supaya kita punya keintiman dengan Tuhan. Dan waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, doa kita udah seperti doa bukan yang bergumul. Amin. Doa orang Kristen sebenarnya udah nggak, kalau kita mau sampai kepada kebenaran yang sejati yang Tuhan kehendaki, doa kita udah nggak sampai harus bergumul. Tapi waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, maka Tuhan langsung bisa menjawab doa kita. Waktunya memang berbeda ya. Waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Tapi Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Kita gak harus bergumul dengan berat. Ini adalah ya kita dalam perjalanan rohani kita bisa saja kita harus terus bergumul. Tapi ada satu fase dalam kehidupan kita tidak harus bergumul. Tuhan bisa tahu dan langsung menjawab doa kita. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikirkan dan kita tidak pernah doakan, itu disediakan oleh Tuhan. Kita nggak berdoa untuk satu situasi itu pun Tuhan tahu bahwa kita butuh untuk situasi itu, Tuhan berikan. Yang penting yang Tuhan kehendaki adalah hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, itu yang paling penting. Oke ya, yang ketiga, yang terakhir, etika petunjuk Tuhan. Bagaimana kita berdoa yang benar adalah tidak meragukan Tuhan. Ayatnya dalam Matius 6 ayat 8 berkata begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa sudah tahu, Bapa sudah mengerti akan pergumulan kita. Nah, kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya, disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan. Mari kita lihat firman-Nya dulu ya. Mari kita lihat firman di dalam Yakobus. Yakobus 5 ayat 16 berkata begini ya. Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi waktu kita menghadapi persoalan, pergumulan kita hanyalah kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, untuk masalah saya ini hikmat-Mu apa Tuhan? Maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Dan pada waktu Tuhan memberikan hikmat, itulah jalan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi pergumulan dan masalah kita. Amin. Hikmat Tuhan macam-macam. Saya nggak bisa jelaskan secara panjang lebar, tapi intinya mungkin di situ Tuhan menunjukkan jalan keluar. Kalau ya lewat apapun cara Tuhan memberikan jalan keluar. Atau hikmat Tuhan mungkin Tuhan nggak jawab doa kita pada waktu itu. Ya. Menunggu waktu Tuhan yang tepat baru Tuhan menjawab. Nah inilah butuh hikmat. Waktu kita mengerti, oh ternyata maksud Tuhan dari peristiwa saya ini begini ya Tuhan, baru kita dapatkan hikmat. Jadi penting kita berdoa supaya minta hikmat waktu mengalami masalah. Ya, oke, ayat 6. Kemudian hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Selanjutnya yang perlu kita lakukan waktu kita berdoa adalah berdoa dengan iman. Kalau kita berdoa tidak dengan iman, tidak dengan kepercayaan, penuh dengan kebimbangan dan keraguan, Alkitab kata, jangan berharap kamu akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, kita harus sepakat dulu. Sepakatnya dengan Tuhan dan dengan firman. Ada orang sakit, kita harus jangan lihat sakitnya. Kalau lihat sakitnya, kita udah nyerah dulu waktu tahu sakitnya apa Bu. Saya boleh doakan nggak? Sakitnya apa? Iya, kanker stadium 4. Waduh, kita dengar penyakitnya kita langsung, wah, ini kayaknya nggak ada harapan hidup deh. Aduh, saya kayaknya nggak bisa nih berdoa minta kesembuhan gitu ya. Kayaknya saya nggak punya iman untuk itu. Udah kita serahkan aja kepada Tuhan, supaya Tuhan, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau panggil cepat ya udah panggil cepat gitu kan. Nah, seringkali kita begitu. Tapi kalau kita sepakat, misalnya ada suara Tuhan bilang begini, kamu doakan orang itu, dan waktu kita dengar ternyata kanker stadium 4 dan Tuhan bilang berdoa supaya disembuhkan, kita harus sepakat dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit daripada ibu ini sembuh dalam nama. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita mengalami kesembuhan, maka akan sembuh. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita antara mau maju, mendoakan, ya kan, bimbang gitu, ragu-ragu nih kira-kira perlu doain kesembuhan atau enggak nih ya. Udahlah, nyerah aja, udah kita serahin sama Tuhan aja. Nah itu kita ragu-ragu, maka kita tidak akan mendapatkan. Demikian juga orang yang sakit itu juga, kalau dia ragu-ragu, dia minta doakan tapi dia juga ragu-ragu, kira-kira saya sembuh atau enggak ya, maka dia tidak memiliki iman. Dan waktu kita berdoa dengan iman, sekalipun penghamba Tuhan yang mendoakan dengan iman, tapi orang yang didoakan tidak memiliki iman, ya hanya anugerah Tuhan saja yang bisa membuat orang itu sembuh. Tapi rata-rata Tuhan mau ada iman. Memang iman itu Tuhan yang beri ya. Tapi waktu Tuhan melihat kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Karena dasarnya adalah iman. Tanpa iman, firman Tuhan katakan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Karena tanpa iman, tidak ada orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, kita sedang berdosa, kata Allah. Jadi iman ini penting. Kenapa iman itu penting? Karena iman itu bicara soal kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak meragukan Tuhan.
Jadi waktu berdoa, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan kepada janji Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia setia menepati janji. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang lupa. Ya, lupa. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia setia menepati janji. Ini butuh iman. Dan Tuhan senang dengan iman dari orang percaya. Makanya waktu Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, dia melakukannya. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena kenapa? Dia melihat imannya Abraham. Jadi marilah kita memiliki tetap tidak meragukan akan kasih Tuhan, tidak meragukan akan janji Tuhan. Dan waktu kita berdoa, berdoalah dengan iman. Ya, karena tadi Yakobus 5 ayat 16 tadi berkata doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sampai ada almarhum dari presiden kita yang Gus Dur ya, berkata bahwa yang paling dia takutin adalah apa? Dia nggak takut dengan apapun, tapi waktu orang Kristen berdoa, katanya, itu doanya sangat berkuasa. Ya. Tapi orang Kristen tidak menyadari bahwa doanya ini berkuasa. Kenapa? Karena tidak yakin, tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Padahal orang lain bisa melihat bahwa doa kita ini berkuasa. Ada sebuah kesaksian ya. Suatu kali sebuah tempat diskotik ya. Di tempat diskotik ini tentunya kan ada macam-macam lah perbuatan-perbuatan yang tidak benar gitu ya di tempat itu. Dan ternyata di sekitar tempat diskotik itu ada gereja Tuhan. Gereja itu tahu bahwa tempat diskotik ini memberikan hal yang buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh gereja di tempat itu? Mereka berdoa supaya tempat diskotik ini ditutup. Ditutup gitu. Mereka berdoa. Wah, namanya berdoa, waktu dia berdoa kan semangat gitu ya. Berdoa itu kalau semangat udah berapi-api, apa saja minta api Tuhan gitu ya. Apa saja minta api Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar api Tuhan turun Tuhan. Wah, bakar misalnya gitu ya, bakar tempat diskotik ini supaya ditutup Tuhan dalam nama Yesus. Tidak begitu lama setelah mereka berdoa, benar tempat diskotik itu ditutup karena kenapa? Ternyata ada korsleting listrik di tempat diskotik itu, sehingga tempat diskotik itu terbakar, hangus habis. Dan waktu terbakar, pemilik diskotik marah. Mereka bilang ini di pengadilan. Mereka bilang gini, mereka laporkan bahwa yang membakar gedung ini adalah gereja itu. Gereja di dekat tempat diskotik. Wah, waktu ditanyakan, kamu yang bakar ya? Tempat enggak, kami nggak pernah membakar. Tapi orang yang diskotik ini mereka bilang begini, iya, kamu yang bakar tempat ini. Saya tahu kok, kamu berdoa supaya api Tuhan turun dan tempat ini dibakar. Wah, gitu ya. Gak tahu lah apakah orang ini melihat api Tuhan benar-benar turun terus membakar gitu ya. Yang pasti menurut penelitian korsleting. Dan dalam sidang itu sampai ke pengadilan, hakimnya bilang begini. Kebetulan katanya hakimnya ini orang Kristen. Tapi ya antara beruntung sama tidak beruntung. Tidak beruntungnya ternyata hakimnya ini bilang begini. Dia cerita, dia bilang begini. Oh, gak mungkin doa seperti begitu bisa membuat tempat itu tutup dan dibakar dengan api. Ini gak masuk akal ini. Udah menurut bukti bahwa ini korsleting. Jadi ini adalah tidak jadi tetap bahwa tidak bisa diperkarakan gereja itu. Dan akhirnya orang-orang di dalam tempat diskotik itu marah kepada hakim.
Hakimnya dimarahin karena dibilangin, Bapak ini orang Kristen, kok gak percaya bahwa doa orang Kristen itu bisa menurunkan api dari surga? Jadi coba lihat, orang di luar Kristen aja bisa percaya. Nah, orang Kristen gak percaya akan kuasa doa, tapi di luar Kristen mereka melihat kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi waktu orang Kristen berdoa. Dan orang di luar Kristen bisa melihat hal itu. Tapi kita menolak, nggak percaya dengan hal-hal yang supranatural ini sangat menyedihkan. Ya, jadi saya bilang ini ya udahlah, beruntungnya gerejanya nggak diperkarakan gitu ya. Karena hakimnya ini nggak percaya dengan kuasa doa yang bisa melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak meragukan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, jadi kita berdoa karena sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Dan doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Amin. Jangan ragukan Tuhan, apapun masalahmu, mari kita berdoa dan doa kita pasti dijawab. Karena kita mendasari doa kita bukan sekedar meminta-minta kepada Tuhan, tapi kita mendasari doa kita karena kita mau memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus mengajar kami Tuhan untuk memahami dan mengerti bagaimana doa-doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Jika kami memiliki prinsip, cara, pemahaman yang benar pada waktu kami berdoa, Tuhan ajar kami untuk memiliki keintiman di dalam hidup kami dengan Tuhan. Dan melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan, kami bukan sekedar meminta-minta untuk setiap pergumulan dan masalah-masalah kami, tetapi kami mau berdoa karena kami mau berkomunikasi, kami mau bersekutu, kami mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari Tuhan ajar kami memiliki kerinduan untuk berdoa, biar api doa di dalam diri kami terus menyala Tuhan. Kami mau Tuhan supaya doa-doa kami bukan menjadi doa-doa yang lemah, doa-doa yang melempem Tuhan, doa-doa yang kering Tuhan. Tetapi biarlah doa-doa kami di hadirat Tuhan menjadi api yang menyala dengan besar Tuhan. Biar kami memiliki semangat pada waktu kami berdoa Tuhan. Kami rindukan Bapa supaya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan nyalakan melalui diri kami, melalui doa-doa yang kami naikkan. Tuhan, kami mau bertobat Tuhan dari cara-cara berdoa kami yang salah, sehingga seringkali Tuhan kami menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta Tuhan, menjadi seperti mesin ATM untuk Tuhan menjawab doa-doa kami Tuhan. Sedangkan doa adalah sesuatu hal yang kudus Tuhan, sesuatu hal yang lebih daripada Tuhan menjawab pergumulan dan masalah-masalah kami. Oleh sebab itu Bapa, biar Roh Kudus terus mengajar kami. Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman yang lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami semakin mengenal akan kehendak Tuhan melalui doa-doa kami. Dan doa-doa kami pasti akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Guraba syakaralaya syakaralaya. Guraba syakaralaya rabalabaras. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang
Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang. Mari jemaat Tuhan datang kepada Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan Tuhan, jadikan aku Tuhan. Oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, jadikan Tuhan, jadikan ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa. Jadikan setiap kami sebagai rumah-rumah doa. Baik Tuhan ini menjadi rumah doa Tuhan, supaya doa-doa yang dinyatakan, doa-doa yang penuh dengan kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan, dinaikkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh, jadikan aku ya Tuhan, yang api doa menyala atas seluruh jemaat Tuhan hari ini Tuhan. Oh, Rabba Syakarala ya Rabba Baba, oh Rabba Baba Syakarala ya Rabba. Ya Tuhan, ya Tuhan, datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua keluarga-Ku, agar semua keluarga-Ku datang menyembah. Sekali lagi, agar segala suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara, Engkau yang menyatakan firman Tuhan jauh lebih dari apa yang kami dengar hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus tanamkan api doa dalam setiap kami, dan kami akan melihat doa-doa kami akan dijawab, karena kami memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Buat kami menerapkan prinsip-prinsip, cara-cara yang benar pada waktu berdoa, sehingga kami tidak menjadi seperti orang yang munafik. Kami tidak bertele-tele dan tidak meragukan Tuhan dalam doa-doa kami. Dan kami memiliki iman, ketekunan, kesungguhan dalam doa. Dan kami akan melihat hidup kami akan disertai dan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
firman-Nya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan sembari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan bisa kami pegang, bisa kami tanamkan di hati kami Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahannya Bapak. Biarlah apa yang kami punya ini Tuhan bisa kami berikan Tuhan kepada Engkau dan gunakan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu silakan yang bertugas. Mari kita menaikkan pujian aku Tuhan. Awak Tuhan berkati malam aku berkati, berkati sepanjang hidupku diberkati. Abang yang berkati malam aku berkati, sekali lagi aku berkati sepanjang hidupku diberkati. Abang yang berkati malam aku berkati sekali lagi, berkati sepanjang hidupku diberkati. Yang berkati malam aku berkati, aku berkati, aku berkati. Selanjutnya untuk pengumuman, segala pengumuman nanti bisa diberikan di grup GBI Alpha Omega. Pantau terus grupnya, dan bila perlu bila ada yang belum masuk ke grup boleh konfirmasi ya ke Ibu Gembala atau Bapak Gembala. Selanjutnya kita mau menutup ibadah pada saat ini. Saya undang para saudara masih berdiri. Kita naikkan pujian Kau Tetap Allah. Sama-sama katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Hanya
percaya Engkau Allah yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, bahkan yang dari tidak ada menjadi ada Tuhan. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami aman, kami tenang. Jika Allah bersama dengan kami, jika Tuhan berpihak kepada kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Bahkan Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, buat semua hal yang baik, semua hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyerahkan terus seluruh kehidupan kami, pergumulan dan masalah kami. Kami percaya bahwa Tuhan tahu bahwa kami boleh mengenal Tuhan Bapa kami yang setia, yang mengerti dan peduli akan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Maka kami menyerahkan Tuhan bahwa segala pergumulan masalah kami, baik masalah ekonomi, baik sakit penyakit, masalah pekerjaan, bahkan hal-hal keluarga, masalah-masalah dalam keluarga kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu cukup atas segala pergumulan masalah kami. Jika kami memiliki Tuhan, maka kami memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik anak-anak muda Tuhan berkati, sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang cerah. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran di tengah zaman yang Bapa jauh daripada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga besar kami Tuhan, baik suami, baik istri, baik anak-anak Tuhan. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan, pemelihara dan penyertaan Tuhan melindungi seluruh jemaat Tuhan, sehingga dijauhkan dari pergaulan-pergaulan, dijauhkan dari semua hal yang jahat Tuhan. Dan kami akan melihat ada mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam keluarga kami, dinyatakan di sepanjang kehidupan kami. Janji Tuhan kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih bahkan Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahwa Engkau akan membuat kami memiliki iman yang semakin kuat dan besar. Dan kami akan memiliki kasih karunia demi kasih karunia yang semakin berlimpah-limpah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami di mana kami ada, negeri kami Indonesia. Tuhan yang menjaga dan melindungi bangsa ini, dijauhkan dari semua rancangan jahat, rancangan kegelapan yang coba memecah belah bangsa ini. Semua pekerjaan iblis, baik pemahaman-pemahaman yang salah, paham-paham radikalis, paham-paham teroris, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan shalom Tuhan turun atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, sehingga bangsa ini boleh bangkit Tuhan di tengah situasi bangsa-bangsa yang semakin terpuruk oleh karena resesi Tuhan. Tetapi kami akan melihat Indonesia diberkati oleh Tuhan, muncul Tuhan untuk bersinar menjadi terang Tuhan, dan bangsa ini boleh diluputkan dari segala krisis resesi yang terjadi di bangsa-bangsa. Sebab kami percaya Tuhan bahwa doa-doa dari setiap kami orang-orang benar yang ada di bangsa ini mampu mengubah negeri ini menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami minta biar pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas negeri ini, dan darah Yesus yang telah membungkus menyucikan tanah dan negeri ini, sehingga negeri ini diluputkan dari semua rancangan-rancangan iblis. Bahkan pekerjaan-pekerjaan antikris atas Indonesia kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada tudung yang ilahi, tudung yang sempurna yang menduduki bangsa dan negeri kami. Terima kasih para pemimpin bangsa kami berdoa, baik Bapak Presiden Bapak Haji Joko Widodo Tuhan, dan kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan bangsa kami Tuhan, para menteri dan seluruh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
Tuhan memberkati akan pemimpin bangsa kami. Berikan terus roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan dari pemimpin bangsa kami boleh membuat bangsa ini sejahtera. Kami juga berdoa Bapa, di tengah kami akan memasuki tahun-tahun politik ke depan Tuhan, untuk pemilihan presiden. Tuhan, kami berdoa biarlah apa yang Tuhan tetapkan atas bangsa ini, pemimpin yang Tuhan pilih, yang akan memimpin negeri ini, yang akan memimpin bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua pekerjaan iblis yang coba menaikkan pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Doa yang singkat, Tuhan, yang sederhana bagi bangsa dan negeri ini, Tuhan yang memperhitungkan. Dan biarlah kami rindukan sampai lawatan Tuhan terjadi atas negeri ini Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku di bangsa ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah kebangkitan, kebangunan rohani boleh terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu atas kami sama seperti di sorga. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami, mari jemaat Tuhan, arahkan hati, tadahkan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah anugerah yang ajaib dan besar dari Bapa surga, kasih setia, rahmat, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau di sepanjang jalan hidupmu. Tuhan akan membawa engkau untuk mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan mujizat pertolongan Tuhan yang nyata. Kami berdoa Bapa, bahkan firman Tuhan bahwa tidak ada orang miskin di antara kami, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada hal yang jahat daripada iblis yang dapat menyentuh dan menjamah hidup kami. Maka kami akan tetap taat, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan secara berlimpah turun atas setiap kami dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin.